Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk menjadi hambanya yang istiqomah ngaji. Istiqomah ngaji. Kenapa kita harus bersyukur? Karena orang ngaji ini paling ditakuti syaitan. Paling ditakuti syaitan. Karena orang yang ngaji itu tahu sehingga sulit sekali nanti untuk digoda. Maka mari kita bersyukur terus dan kita berdoa kepada Allah. Semoga kita ditakdirkan Allah untuk bisa ngaji sampai kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita mengambil hikmah dari sepasang suami istri. Dua-duanya sahabat Nabi, yaitu Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Abu Thalhah dan Ummu Sulaim ini punya anak yang diberi nama Abu Umair. Suatu hari Abu Umair ini sakit keras dia. Di saat sakit keras itu Abu Thalhah punya tugas untuk punya tugas dari Nabi ya untuk dilaksanakan. Maka Abu Thalhah tetap pergi melaksanakan tugas itu. Nah, atas izin dari istrinya. Istrinya ya merasa sanggup untuk apa? Untuk menjaga anaknya yang sedang sakit keras itu. Jadi anaknya itu dijaganya oleh Ummu Sulaim dan ternyata kehendaknya Allah anaknya ini meninggal dunia ya. Padahal Abu Thalhah sedang keluar. Maka apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Pertama, dia mengumpulkan semua anggota keluarganya dan Ummu Sulaim bilang, jangan ada yang menyampaikan berita duka ini kepada Abu Thalhah. Saya sendiri, katanya Abu Sulaim, yang akan menyampaikannya. Luar biasa ya, istri yang luar biasa tabah. Istri yang luar biasa sabar. Anak laki-lakinya meninggal tapi bisa tegar seperti itu. Setelah itu beliau mengurus jenazah anaknya, lalu dikain kafani, lalu ditaruh di tempat tidur seolah-olah anak itu sedang tidur ya. Lalu setelah Abu Thalhah datang, Abu Thalhah tanya kepada istrinya, wahai istriku, bagaimana keadaan anak kita, Abu Umair katanya. Maka Ummu Sulaim menjawab, kondisi anak kita itu sudah lebih baik gitu ya. Maksudnya sudah lebih baik itu sudah tenang ya, karena sudah meninggal. Tenang berarti gitu ya. Maka Abu Thalhah menjadi tenang. Lalu dia mandi, lalu dia makan, lalu istrinya tadi Ummu Sulaim itu bersolek sehingga nampak cantik. Lalu Abu Thalhah bergairah dan terjadilah hubungan suami istri. Maaf, ini tidak ngomong masalah porno, ini suami istri ya. Terjadi hubungan suami istri. Setelah itu Abu Thalhah itu tidur. Besok pagi Ummu Sulaim ini bilang kepada Abu Thalhah ya. Bilang begini, dia tanya kepada Abu Thalhah, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu apabila seseorang meminjamkan barang kepada kita, sekarang orang itu hendak mengambilnya dari kita. Hendak mengambil barangnya dari kita. Apakah kita harus mengembalikannya katanya. Katanya Ummu Sulaim kepada Abu Thalhah. Maka Abu Thalhah menjawab dengan tegas, harus kita kembalikan ya. Barang pinjaman harus Harus dikembalikan kepada pemiliknya. Maka Ummu Sulaim bilang kepada Abu Thalhah,
Kalau begitu Allah sudah meminjamkan Abu Umair kepada kita. Dan sekarang ini Allah sudah mengambil Abu Umair dari pelukan kita. Paham Abu Thalha? Kalau ternyata anaknya itu meninggal ya. Anaknya itu meninggal. Loh, bagaikan disambar petir kepala Abu Thalha. Mendengarkan itu ya, mendengarkan kabar dari istrinya itu. Lalu Abu Thalha berkata, berusaha menahan marahnya. Lalu dia Dia berkata kepada istrinya, engkau biarkan aku tidak mengetahui kabar kematian anakku sampai apa yang kita lakukan semalam. Lalu setelah itu pagi ini baru engkau memberitahukan kepadaku. Setelah bilang gitu Abu Thalha pergi keluar menemui Nabi. Ingin bertanya, kalau kondisinya kejadian seperti ini bagaimana menurut Nabi, menurut pendapat Nabi. Setelah diceritakan oleh Nabi kejadiannya dari awal hingga akhir, maka Nabi bersabda kepada atau berdoa, mendoakan Abu Sulaim dan suaminya Abu Thalha. Berdoanya begini, semoga Allah memberkahi kalian dari hubungan kalian semalam ya. Itu maksudnya apa? Nabi mendoakan kepada Abu Thalha dan suami dan istrinya Ummu Sulaim, semoga hubungan suami istri yang dilakukan semalam itu bisa membuahkan anak. Dan alhamdulillah doa Rasulullah itu diijabah oleh Allah, Lalu lahirlah seorang putra dari hubungan semalam itu, yaitu dan diberi nama Abdullah bin Thalha. Nah, itu luar biasa, itu berarti berkat kesabaran dari istri Abu Thalha tadi, tidak membuat suaminya itu panik, tidak membuat suaminya itu marah, tapi dibuatnya tenang dan sebagainya, sabar, tegar dan sebagainya. Maka Allah mengganti dengan yang lebih baik. Kenapa saya bilang lebih baik? Dari Abdullah bin Thalha ini, anak yang baru lahir ini kelak lahir keturunan menjadi orang-orang soleh, penghafal Al-Quran. Luar biasa berarti, luar biasa. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bahwa kalau kita itu mendapatkan musibah dari Allah, maka sikap kita itu harus tetap sabar, harus tetap sabar. Lalu apa? Memikirkan apa yang hendak kita lakukan. Sabar, terus sabar, sambil berdoa, minta pertolongan kepada Allah, agar apa? Agar Allah mengganti dengan yang lebih baik. Ada satu doa yang diajarkan Nabi kepada salah satu istri sahabat yang suaminya meninggal dunia. Maka Nabi mengajarkan, semoga apa yang aku alami ini, semoga Allah memberi pahala terhadap apa yang aku alami ini. Dan semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Gampang tuh doanya. Semoga Allah memberi pahala terhadap apa yang aku alami ini. Kematian suaminya itu. Dan semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Mengganti dengan yang lebih baik, kita tidak tahu apa yang diberikan Allah nanti, yang pasti lebih baik. Ternyata wanita tadi yang suaminya meninggal tadi, kelak diganti oleh Allah dengan suami yang lebih baik dari suami yang meninggal itu. Siapa suami itu? Gantinya itu ternyata Nabi sendiri. Nabi sendiri. Jadi kalau kita mengalami suatu musibah, sabar, lalu berdoa kepada Allah, doanya seperti tadi. Ada bahasa Arabnya, tapi kalau kita nggak hafal, pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, semoga Engkau memberi pahala terhadap apa yang hamba alami ini. Dan semoga Engkau mengganti dengan yang lebih baik. Maka kalau Allah mau mengganti, pasti lebih baik. Dan memang ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, semua orang itu pasti diuji ya. Semua orang pasti diuji. Di Quran surat kedua ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat
wa basyiris sabirin. Artinya, dan sungguh akan kami beri cobaan kepadamu. Nah, memang Allah bilang akan beri cobaan kepada kita. Apa cobaannya? Sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Lalu Allah melanjutkan ayatnya, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar terhadap cobaan yang diberikan Allah, maka Allah akan memberi kita kabar gembira. Maka Allah akan mengganti musibah itu dengan sesuatu yang lebih baik. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dan di samping itu kalau kita sabar maka Allah akan memberi bonus. Apa saja bonusnya? Yang pertama, pahala yang tidak terbatas. Pahala yang tidak terbatas. Jadi kalau kita sabar terhadap musibah yang diberikan Allah, maka Allah akan memberi pahala yang tidak terbatas. Maksudnya apa? Pahala yang sangat besar. Di Quran surat Az-Zumar ayat 10 bagian akhir, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah ini orang yang sabar itu akan dicukupkan oleh Allah pahala yang tanpa batas. Mari kita berusaha untuk selalu bersabar terhadap apa saja yang menimpa diri kita. Lalu apalagi bonusnya dari Allah? Diampuni dosa ya. Diampuni dosa. Ini di hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minat." Tiada henti-hentinya bala menimpa seorang mukmin dan mukminah. Itu artinya apa? Bala itu terus menerus, ya. Fi nafsihi, pada jiwanya ya. Bala itu pada jiwanya. Lalu lanjutan ayatnya, wa waladihi, anaknya, wa malihi, dan hartanya. Hatta yalqallahu lauma ihi hotinatun. Artinya, hingga dia menemui Allah, sementara tidak ada satu kesalahan pun ya ditanggungnya. Itu maksudnya apa? Kalau kita itu mendapatkan musibah terus menerus dari Allah, sering dapat musibah dan kita bersabar, maka kita itu akan meninggal dalam kondisi tidak punya dosa. Kenapa begitu? Karena sudah diampuni oleh Allah, Maka kita berusaha sabar, ibu bapak. Kalau kita mendapat masalah, lalu seperti kita mau tidak bersabar, kita ingat ini ya keuntungannya ya. Tadi itu yang pertama apa? Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Yang kedua apa? Pahala yang tidak terbatas, besar sekali. Yang ketiga diampuni dosa-dosanya. Lalu sabar itu berarti tanda kebaikan seseorang. Yang ketiga bonus berikutnya ya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya baca artinya ya. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Oh, ini. Semakin besar musibah berarti pahalanya makin besar. Maka kalau ada musibah yang kita lakukan itu semoga berdoa, semoga kita bersabar. Satu. Yang kedua apa? Semoga Allah memberi pahala terhadap musibah yang kita hadapi. Yang ketiga doanya apa? Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Dan semakin besar musibah yang kita hadapi, bala yang kita hadapi, maka apa? Maka itu pahalanya makin besar. Lanjutan hadisnya, dan sungguhnya Allah, jika dia mencintai suatu kaum, jadi kalau Allah mencintai kita, mencintai anak kita, mencintai istri, maka apa? Allah akan berikan bala kepada mereka. Jadi diberi musibah kepada mereka. Karena itu bertanda apa? Allah mencintai mereka. Karena Allah akan apa? Memberikan kebaikan tadi itu kepada kita ya. Kepada istri, kepada anak-anak, kepada cucu dan lain sebagainya ya. Kalau barang siapa ridho, baginya keridhaan Allah. Jadi kalau kita itu bersabar, ridho terhadap musibah yang diberikan Allah, maka Allah akan ridho pada kita. Tapi kalau kita murka, marah, tidak sabar, kecewa dan lain sebagainya, maka baginya murkanya Allah ya. Bukannya pertolongan Allah, tapi Allah tambah murka kepada dia ya.
Oleh karena itu kita berusaha sabar, berdoa agar Allah membuat kita itu kuat, agar Allah membuat kita itu sabar, dan agar Allah memberi pahala kepada kita, dan agar Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.